Jangan lupa like, subscribe. Selamat jagoan. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi mujahidin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, alim ulama, wabil khusus segenap zuriyah keluarga besar Ki Ageng Muhammad Besari, beserta para tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya muliakan. Wabil khusus di belakang sana jauh-jauh datang dari Lampung, bapak ibu kandung saya. Itu bapak saya, itu ibu saya. Insya Allah besok tanggal 20 Juni bapak ibu mendapatkan panggilan dari Allah untuk ziarah Makkah Madinah. Saya doakan mudah-mudahan semua yang hadir segera dipanggil oleh Allah. Untuk haji dan umroh. Sampingnya itu bapak mertua saya, sing Pak Jinggot itu mertua saya. Itu bapaknya Bunda. Manusia paling sabar sedunia. AEC terus ratau nesu. Para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya. Ada bupati paling familiar se-Indonesia. Tepuk tangan untuk Pak Giri. Familiar bukan karena banyak uang, tapi karena modal nekat dan gelubut kemana-mana. Ada juga Ibu Wakil Bupati yang subhanallah semakin hari badannya semakin besar. Tadi beliau bilang sama saya, maaf Gus, badan saya gemuk karena saya makan nasi, bukan makan hati. Walaupun sebenarnya itu hanya menghibur diri. Juga jajaran Forkompinda yang hadir, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, dan seluruh camat serta kepala desa yang hadir yang saya hormati, segenap panitia pengajian Haul Akbar Ki Ageng Muhammad Besari yang alhamdulillah secara istiqomah bisa menghadirkan haul setiap tahun, insya Allah istiqomah ila akhir zaman, yang sangat-sangat saya banggakan. Bapak Ibu warga masyarakat Kabupaten Wengker atau Ponorogo yang sangat-sangat saya muliakan. Yang pertama saya minta hadiah Fatihah Mamah Salmah garwane Abah Lutfi. Kebetulan
pulang dari Pamekasan kemarin, Allah uji dengan sakit. Ini besok tanggal 6 mau opnam, sehingga dengan sangat berat hati, yang tadinya abah dan mamah bahkan mau sudah pesen kambing sama saya pengen masak di Ponorogo, tapi karena kondisi kesehatan yang menurun, Mamah Salma sekarang sedang sakit, maka abah dengan terpaksa harus mendampingi mamah, gak bisa tindak ke Ponorogo. Kita hadiah Fatihah, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Kagem Mamah Salma, Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Ihdinas siratal mustaqim. Bapak Ibu yang saya muliakan, salah satu guru bangsa namanya Kiai Haji Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Ini salah satu role model saya di dalam beragama yang rahmatan lil alamin. Mohon maaf ada yang ketinggalan. Ini juga ada utusan Bapak Menteri BUMN yang hadir malam hari ini. Yang ini istiqomah support saya di kajian kebangsaan. Kayak cangkemnya mau apa tadi? Ya engko tak ngadep rene ya ora apa-apa. Lah kowe lanang ora ketok matamu katarak kok. Dene kaya ngene ora ketok iki lho. Ya. Ada sahabat saya, utusan Bapak Menteri Wadirut Main ID, tepuk tangan untuk Pak Dani. Ini beliau ini anak angkat kesayangan dari Roes Am, Kiai Haji Miftahul Akhyar. Mudah-mudahan jadi menteri, Bro Dani. Dulu Gus Dur pernah bilang begini, orang meneng cangkemmu tak keprek. Aku gila, isi sabar, ya berarti sing metu Mbah Muhammad Besari. Lalu setelah ngamuk, ya sing metu Betoro Katong. Aku bisa ngurut kita, mbahku sampai Betoro Katong aku bisa ngurut kita. Gus Dur pernah mengatakan begini, Mbah Muhammad Besari merupakan monumen berpadunya antara Islam dan nasionalisme. Maka kalau pengen belajar Islam yang ramah dan berwawasan kebangsaan, hendaknya lihatlah sejarah perjuangan Ki Ageng Muhammad Besari. Bapak Ibu yang saya muliakan, tentunya Gus Dur punya alasan kenapa ketika berbicara Islam yang ramah, nasionalisme yang baik, kita harus belajar kepada Ki Ageng. Jadi yang pertama perlu Anda pahami, kalau kita berbicara Ki Ageng, itu sosok yang dimaksud adalah Muhammad Besari, bukan Hasan Besari. Berlangsungnya Pondok Pesantren Tegal Sari, masa berdirinya dikomandoi oleh Ki Ageng Muhammad Besari, yang kemudian beliau melahirkan 9 anak. 9 anak ini ada yang laki-laki, ada yang perempuan. 9 anak beliau itu yang pertama namanya Nyai Abdurrahman, kemudian yang kedua adalah Kiai Yakub, yang ketiga adalah Kiai Ismail, kemudian Nyai Bukhari, kemudian Kiai Ishak Coper, kemudian Kiai Khalifah, kemudian Mbah Kiai Ilyas, yang mbah saya itu Mbah Ilyas, kemudian Kiai Banjarsari, dan Kiai Zainal Abidin yang kemudian menetap di Selangor. Konon 9 ini dari anak laki-lakinya itu yang paling ganteng Kiai Ilyas. Faktanya apa? Ketika Adipati Trenggalek pengen menikahkan anaknya dengan salah satu keturunan Kiai Muhammad Besari, maka waktu itu yang mau dinikahkan adalah Kiai Zainal Abidin. Jadi mohon maaf, yang lamar bukan yang cowok, tapi yang lamar
cewek dari Trenggalek. Ini Pacitan ya, Pacitan. Dari Pacitan datang. Nah, dari Pacitan matur, Mbah Yai, pokoknya kula duwe anak ayu mengerabeke kalih anak jenengan terserah kula nderek. Yang jomblo statusnya saat itu ragil Mbah Zainal Abidin. Tapi mohon maaf, Mbah Zainal Abidin beliau orang sakti, tetapi tidak dikaruniai paras yang tampan. Setelah utusan Pacitan datang, Mbah Ilyas diperintah sama Mbah Muhammad Besari untuk mengantar sang bungsu Kiai Zainal Abidin, ini posisinya belum haji, untuk bisa sowan ke Trenggalek. Pacitan. Sampai Pacitan ternyata mbak yang mau dinikahkan lebih terpesona dengan ketampanan Kiai Ilyas dibandingkan kepada Kiai Zainal Abidin. Maka mohon maaf, sing arepe ngrabi Mbah Zainal Abidin, ternyata mbaknya ini lebih tertarik kepada Kiai Ilyas. Mergo Kiai Ilyas kuwi ganteng. Kiai Ilyas itu punya anak 3, nomor 1 namanya Nyai Madarum, punya adik namanya Kiai Hasan Besari. Nyai Madarum punya anak Kiai Jalal Iman, Karyonawi, Muhammad Usman, Boniran, Muhammad Muradi, Miftah, Maulana Habibur Rahman. Nah, jadilah jenengan saniki ndelok Gus Miftah niku kok ganteng. Niku mergo keramate Mbah Kiai Ilyas. Oh, A1 bro. Tapi memang walikuli sayin maziyah. Semua orang itu punya kelebihan masing-masing. Ini sebelum saya ngomong soal kebangsaan Mbah Muhammad Besari, di mana kelebihan Mbah Zainal Abidin? Ini orang sakti. Jadi lah kiai ini tuh lah ono sing mambu sektine, ono sing mambu alimi. Mbah Kiai Zainal Abidin itu terkenal kesaktiannya. Nanti saya sampaikan. Begitu pulang dari Pacitan, malu, cinta ditolak. Dukun bertindak. Dukun bertindak matamu. Ulah tak berdasari saiki. Cinta ditolak, Samsudin bertindak. Bahaya tak? Orang masa foto ini Mbah Muhammad Besari kok bahaya. Begitu pulang, matur sama Mbah Yai Muhammad Besari, Pak, kula isin arep rabi rasido. Jadi lah rupa-rupa bocah hadroh iki umpamane kowe ditolak karo cewek ya, mungkin nasibmu kaya Mbah Zainal Abidin. Jadi ya ana sanate. Sanat ditolak iki ya ana. Kemudian rupa-rupa pas-pasan ini serawat. Olah bocah hadroh duwene mung sarung, kamu jawab, jangan lihat sarungnya tapi lihat ilmunya goblok. Dia ngono vokalis hadroh cangkeme mangan. Lebih boleh. Akhirnya Bapak Ibu, ben awakmu ini kadang-kadang aku juga keahlian nopo gitu, nggak usah insecure, jangan sampai kita nggak percaya diri. Ternyata di balik wajah yang kurang tampan dari Mbah Zainal Abidin, Allah anugerahkan keistimewaan yang luar biasa. Salah satu keistimewaannya adalah nanti di Selangor, Mbah Zainal Abidin akhirnya matur sama Mbah Muhammad Besari, Pak, kulo isi terus pilih kulo tak mangkat kaji mangsangon. Dijawab karo Mbah Muhammad Besari, bapak mungkin ranti apa-apa wong kiai desa. Ranti apa-apa. Ketika Mbah Muhammad Besari mengatakan aku ki kiai desa, ini sebenarnya apa? Orang-orang seperti Mbah Muhammad Besari itu mungkin saat itu dia tidak viral di dunia, tapi viral di alam langit. Buktinya apa? Karena viralnya di langit itu awet, maka kemudian dari alam langit lah kemudiannya mengenalkan orang-orang itu kepada Mbah Muhammad Besari. Jadi kalau hari ini kamu merasa tidak viral di dunia,
maka yang perlu kamu lakukan adalah viralah di langit. Kalau kamu nggak bisa FYP di dunia, nah minimal kamu FYP di langit. Sehingga mohon maaf, karena FYP-nya di langit, coba Anda lihat. Hari ini hampir semua orang tahu Mbah Muhammad Besari. Siapa? Yang mengenalkan bukan medsos, tapi jalur langit. Aku Kiai Desoli matur kepada masnya tadi, Mbah Kiai Ilyas. Bapak orang di duit ya bro, koyo Mbah Icuk duit. Akhirnya matur, wis njaluk bapak iki wali, lamun duit enteng. Mergo dipaksa kali Mbah Zainal Abidin, Mbah Besari niku salat 2 rakaat. Akhirnya si Zainal Abidin putrane iki diceluk. Kowe rene oli. Begitu dipanggil, ya wis kowe juga sangu ning isor sajadah. Begitu dibuka sajadahnya Mbah Muhammad Besari, isinya emas berlian. Jika sak cukupnya nggih mangkat kaji. Singkat cerita budal, bler, mangkat. Zaman sama orang busuro, karena numpak kapal, orang numpak pesawat, numpak CB bangun, haji numpak CB. CB itu tulisannya apa? C karo B. Awakmu ngerti kepanjangannya apa? Cocoknya gosok. Ya bahaya lah, kowe danger atau apa ya bahaya kan. Menunggu panitia yang jawab, ya maklum saya ngaji putune dewe. Cuaks. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya kalau mboten cita niku, tapi lah jenengan sing merasa sing rupane elek itu. Kamu harus punya keyakinan sebagaimana Mbah Zainal Abidin. Singkat cerita pulang haji, kapal itu berlabuh di Selangor, Malaysia. Karena kan kapal itu kan estafet ya, dari satu negara ke negara yang lain. Makanya jamaah haji itu kalau naik kapal, kok dia meninggal dunia, itu langsung dibuang ke laut. Karena kalau nunggu sampai daratan, busuk, makanya langsung dilempar ke laut. Gue rasa takon, berarti lah dilempar di laut, dipangan iwak, orang takon karo Munkar Nakir Gus. Sangel meneh gitu takon itu. Apa ya Gus Telo kira di mekanisme dhewe kok. Wah, ora kaya awakmu. Awakmu gaweane hadroh ya sate wae, rasa wedi karo takon Munkar Nakir. Besok takoni, "Man robuka?" Jawaban kamu nanya. Iya bukan kamu. Ora. Nah, Allah berikan maziyah kepada Mbah Zainal Abidin ini, mohon maaf, kelebihan di dalam pengobatan. Tapi bukan dukun. Bedanya dukun karo wali ya boleh. Lak wali ini duwe kelebihan sangka Gusti Allah, jenenge karomah, firasat. Lak dukun ku ya, sorry, sihir, ramalan. Beda. Maka kalimatnya yang disuruh mendatangi dan ditakuti itu bukan kahin atau apa. Kahinan itu dukun, kalau ahli ramalan itu namanya arofan, arof. Itu namanya tukang ramal. Yang didatangi bukan arof, bukan kahin, tapi ittaqu firasyatal mukmin. Takutlah kamu dengan firasat orang mukmin. Kalau kita firasat kan ngawur. Wong anu firasat iki akeh tamu iku. Lah ngopo? Kan ngarep akeh manuk. Jadi lah firasate wong Jawa ki mergo omahe akeh manuke, engko ana akeh tamu. Matane keduten. Wah. Apa? Rezeki meh entuk duit. Lah, sing pertanyaanku lak sing kedutan titite. Hayo kowe apa kowe? Apa maknane? Berarti ya arep entuk kroto. Begitu mau pulang ke Indonesia, Zainal Abidin ini ngambek. Kapal mau berangkat, dia loncat ke pelabuhan. Ditanya karo Mbah Yai Ilyas. Piye? Mbah Yai Iskak, sing ngeterke Mbah Yai Iskak. Piye kok kira mulai? Aku izinkan. Aku rasa mulai wae. Delek ning masjid Selangor. Sebagai apa? Sebagai James Bond.
jaga masjid dan kebon. Jadilah aku ini dari James Bond, ya aku mergo ketuluran karo Mbah Zainal Abidin 4 tahun setengah. Di saat beliau tahanus kholwat di masjid, ada pengumuman dari kerajaan Selangor. Ada woro-woro yang diumumkan oleh Ipin Upin. Nah, ini Ipin Upin. Ya, cuwiling ini manusia sebiral. Jaluk Gus matamu. Aku ora ngombe jaluk Gus. Ya. Menurut katuran minggat. Malah kayak kewan korban kalau kalah. Ya, kamu malah jaluk sama nih barang gitu. Nyata sama nih. Benten Ponorogo kiai ngaji di Palak iki. Bocah hadron jelas sama nih. Santai, ora sama nih bar subuh. Ndak minggat to niki. Woro-woro diberitahukan kepada masyarakat luas, anak kesayangan dari Raja Selangor sedang sakit. Barang siapa bisa menyembuhkan, kalau laki-laki dia akan diangkat menjadi menantu, kalau perempuan dia diangkat menjadi saudara. Zainal Abidin gerungu, parani, tambani mari. Itulah sejarah pertama kali reog masuk ke Malaysia. Makanya kenapa ada upaya dari Malaysia mengklaim reog sebagai budaya dan tradisi mereka. Makanya mohon maaf Pak Bupati, kita harus lebih mempertahankan kearifan lokal, budaya-budaya lokal sebagai reog. Makanya itu alasan kemarin saya di Surabaya ditanya sama wartawan termasuk dari Australia, Gus Miftah kenapa kok seneng banget ngomong dancuk? Saya jawab, iya, saya itu menjadi orang yang konsisten dan istiqomah ngomong dancuk. Kenapa? Dalam rangka mempertahankan budaya lokal. Itu alasannya Bu Abu. Karena saya khawatir kalau nggak ada kiai viral yang mengucapkan dancuk secara konsisten, maka ada kemungkinan dancuk akan diklaim sebagai milik Malaysia. Lah kalau hari ini mereka mau mengklaim nggak bisa, karena yang paling istiqomah ngomong dancuk adalah Gus Miftah. Jejak digitalnya jelas. Jadi kalau saya besok di alam kubur diamun karena kira Miftah ngopo cangkemmu ngomong dancuk, kearifan lokal brung. Nah, kembali ke Mbah Muhammad Besari. Jadi awak mesti berumang seorang di kelebihan ya. Rupamu elek. Ya, kalau rupamu elek berarti skillmu kudu duwe. Minimal gitu lah. Kalau kamu sadar kamu tidak good looking, ya minimal good skill. Lebih bagus lagi kalau good rekening. Wis ora good looking, ora good rekening, wis god ujungnya. Langsung penting good morning lah. Tangi jam 12 kok good morning. Gus Dur mengatakan begini, zaman Mbah Muhammad Besari ini adalah merupakan gambaran antara berpadunya Islam dengan nasionalisme. Apa yang menjadi atau dalil pendukung atas pernyataan Gus Dur itu? Coba kita lihat. Karena kalau dilihat dari sisi nasab, Mbah Muhammad Besari itu dari ayah merupakan keturunan dari Raden Wijaya Majapahit. Kemudian dari nasab ibu itu dari Bunyai Anom Besari, nasabnya nyambung sampai baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Tapi hebatnya Dzurriyyah Mbah Anom Besari. Kalau undang-undangin nasab lah ini loh ya. Ini kan sekarang lagi rame nasab ya, antara Kiai dengan Habib itu. Kalau saya no comment saja, karena saya muhibbin di Habib Lutfi, garis keras. Ceramah saya di Kanjus Sholawat gara-gara ada pertanyaan, bener nggak orang seperti Habib Lutfi itu Dzurriyyah? Saya bilang, kalau kamu bertanya kepada Habib lain silahkan, tapi kalau kamu menyaksikan dan meragukan Dzurriyyahnya Habib Lutfi, tak gebuk cangkem. Ya sulah adab le. Lah kowe ngrasani Habib Bahar ya urusanmu lah. Tapi lah sekelas Habib Lutfi mau rasani gila ya orang waras. Bener nggak? Loh, Habib Lutfi loh bro. Habib Lutfi itu Rois Am seumur hidup Jatman, Jamaah Ahli Thariqah Anak Sabandiyah. Beliau merupakan presiden ulama sufi sedunia. Saya besok menjadi panitia pertemuan ulama sedunia di Pekalongan yang akan dihadiri 60 dunia hadir di Pekalongan. Lah kalau seperti itu kok masih kamu ragukan, ya berarti lah ya goblok gitu. Lah gue meragukan aku serapopo. Sekali-sekali beliau mengatakan apa? Saya malu kalau dipanggil Habib. Saya malu kalau melihat Habib mengatakan di dalam tubuh saya mengalir darah Rasulullah. Dan ternyata banyak sing hoak. Contoh, dulu orang manggil Habib ternyata bukan Novel Bamukmin Jakarta, sing ngompong kan. Begitu ditelisik ternyata bukan. Kalau kayak Habib Lutfi, dia mengatakan apa? Aku lebih bangga dikatakan sebagai orang Indonesia, lebih bangga dikatakan sebagai orang Jawa dibandingkan saya dikatakan sebagai orang Arab. Tidak menjual kehabaibannya. Makanya posisinya sekarang begini, saya malu kalau melihat medsos itu. Hari ini malah saya diserang, Cangkem Miftah nggak komentar ketika keturunan Ali Songo diragukan bla 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 bla. Itu kan dhisik. Patokan saya itu guru saya, Maulana Habib Lutfi. Beliau mengatakan apa? Sekian tahun yang lalu. Yang pertama, saya masuk kamarnya beliau. Manggil saya bukan Le, juragan mlebu. Dari saya miskin, beliau manggil saya juragan. Dan saya meyakini lisannya orang soleh itu mustajabah. Maka saya belum miskin, nggak punya apa-apa, dipanggil juragan sama Habib Lutfi, alhamdulillah. Seperti yang Anda lihat. Dulu saya punya uang 50.000, saya izin sama istri saya, Beb, Abah mau sowan Abah Lutfi. Kamu tahu saya naik apa ke Pekalongan? Ngebis nih. Cuman bis sumber memolo. Cintaku kepada orang Ponorogo itu seperti bis sumber kencana. Semakin malam semakin ugal-ugalan. Soalnya ben aku di mobil pertama kali tabrak karo sumber kencoran yang Klaten lah kan. Mobil Camry kan lho biyen. Tabrak. Saya mau berangkat gitu. Saya bilang, "Bunda punya uang berapa? 50.000. Boleh nggak uangnya saya pinjam?" Abah mau tindak pundi? Mau ke Pekalongan sono Balut. Masa ketemu Abah nggak ada salam tempel. Uang 50.000 tok, saya berangkat. Lah awakmu suruh mongso susah kita kandhani. Sregepno sowan ngomong soleh ngomong kayak gini. Saya punya pengalaman itu. Akhirnya saya berangkat, salam tempel. Saya baru masuk rumah beliau, masuk atas. Juragane teko. Saya tuh wisin, saya miskin kok dipanggil juragan. Salam tempel. Bah, nyuwun donga kagem anak bojo kan beliau. Ya tak dongake. Wis mulia, sayem Pak. Karena memandang wajah orang alim itu adalah ibadah. An-nadru ila wajhil alim bahwa ibadah. Wis Mas. Pulang malam, anak saya baru usia 1,5-2 tahun nangis mergo ora duwe susu. Saya nggak kuat nukokke susu Morinaga untuk anak saya waktu itu. Akhirnya tiap malam gara-gara saya nggak kuat membelikan susu anak saya, subhanallah, saya rebutan susu sama anak saya. Meledak. Pena nempel matamu, nempel susu kok nempel gitu. Terus gara-gara Pak Giri rusak jangan itu. Nah
Satu ketika saya mau cerita bahwa kejadian hari ini itu sudah disampaikan Habib Lutfi sekian tahun yang lalu. Makanya saya tidak berada di pro yang satu atau malah kontra yang satu, enggak. Karena apa? Saya nggak ada dawuh dari guru saya, dari Habib Lutfi. Waktu itu pertama kali bilang begini, pas saya mau bikin pesantren pertama kali, tahun 2011-2012, pertama kali pindah ke Kalasan. Juragan masuk, bukan. Abah duduk seperti ini, saya duduk di bawah, saya pijiti kaki beliau. Ini saya ceritakan supaya jenengan yang pengen mersani Abah Lutfi malam hari tidak terlalu kecewa karena beliau tidak hadir. Undang-undang panitia kalau ngundang Habib Lutfi itu noto hati. Teko rawuh alhamdulillah, ora rawuh alhamdulillah. Yang menjadi masalah sekarang ada banyak kiai yang kalibernya tidak seperti Habib Lutfi. Karena pelak diundang ngaji modelnya kaya Habib Lutfi. Jadi bisu-bisui matamu kok. Nah Habib Lutfi orang rawuh sekarang bisui sapa? Iso guwing cangkemmu. Makanya sampai tadi tak kene. Habib begini sama saya, dawuh leng tak kandhani. Wonten dawuh apa? Sok kowe bakal nemoni sawijine zaman di mana hasudnya kiai itu lebih besar dibandingkan hasudnya santri. Saya mikir mosok kiai hasud, dan ternyata itu terjadi. Cuman bedanya ngene, lak kiai hasud kuwi produktif, lawang goblok hasud itu tidak produktif. Contoh mawon iki. Ana kiai anake papat, bapaknya pondok siji. Akhirnya anaknya papat, bapaknya mati rebutan pondok siji. Sing oleh pondok mung siji, sing telu biasanya lunga saka pondok gawe pondok dhewe. Kuwi hasilnya ndadekke produktif. Dan itu bagus. Yang menjadi masalah adalah hasil tapi tidak produktif. Kuwi biasanya hasilnya wong goblok. Iso mau ngelek-ngelek tok. Mau ngrasani tok. Walah Miftah ki mau menang viral. Ya ora apa-apa. Miftah ki goblok. Heeh, gobloke payu daripada kowe ngalim cangkemmu ora payu. Bahaya dah ini. Nah, satu, yang kedua apa? Ini dawuh yang sangat mengena. Kenapa kok terjadi kejadian hari ini? Nah, saya kasih tahu. Depan orang banyak. Pengen menghancurkan Indonesia itu gampang. Ini kalau kita kembali kepada nasionalisme Mawar Besari. Pengen menghancurkan Indonesia itu gampang. Caranya bagaimana? Dengan menghancurkan Nahdlatul Ulama. Bagaimana cara menghancurkan Nahdlatul Ulama? Gampang. Bagaimana caranya? Mengadu domba sesama kiai, mengadu domba sesama habaib. Kiai didu karo kiai, Habib didu karo Habib, kiai didu karo Habib, Habib didu karo kiai. Hancur Indonesia. Itu sudah sekian tahun yang lalu. Dan ternyata jawabannya hari ini saling serang. Saya ditanya, Gus Miftah di pihak yang mana? Saya belum ada dawuh dari guru-guru saya. Karena nanti kalau yang ngomong Gus Miftah viral, ya kalau saya cuma sekedar nyari viral gampang. Apa sih tak lakoni viral? Ngaji karo lonte viral, dum-dum rukmu kena ning ngene lonte viral. Apa-apa viral. Itu delok apa ya? Oh, matane. Kalau itu bukan begengge, kalau itu pural. Baleni mbahmu. Cangkepe nempel iso apa kae? Itu yang dimaksud dengan ittaku firasyatal mu'min fa innahu yang duru binurillah. Nurnya Allah itu sebelum diketahui oleh khalayak umum, oleh Allah sudah dititipkan kepada orang-orang yang seperti ini. Maka kadang-kadang kejadian berikutnya sudah disampaikan sebelumnya. Kalau bahasanya wong Jawa napa? Weruh sadurunge pirang. Ini bukan ramalan, tapi firasat. Sekelas Habib Lutfi itu beliau sampaikan sekian tahun yang lalu.
Maka hari ini saya tidak komentar kepada mereka yang silakan tes DNA atau yang menolak. Maksud saya cuma satu, ayo sama-sama introspeksi diri. Awakmu sing ora Habib, sing ora duriyah Kanjeng Nabi, yo ora usah ngaku-ngaku. Yang merusak duriyah itu siapa? Banyak yang sebenarnya bukan duriyah tapi ngaku-ngaku duriyah. Kayak saya bilang sama Mbak Ijo, kalau nasab saya ke Mbah Muhammad Besari itu diragukan umpamanya, aku ora usah dadi putune Mbah Muhammad Besari ora apa-apa, sing penting aku tak ngabdi karo Mbah Muhammad Besari dengan caraku. Itu jauh lebih gagah. Apa aku ora beban umpama duwe mbah kaya Mbah Muhammad Besari, kaya Mbah Hasan Besari. Coba kita lihat hasil didikan Mbah Muhammad Besari sampai cucu-cucunya melahirkan orang-orang yang luar biasa. Ono Antawiryo, ono Ronggo Warsito, ono Cokro Aminoto, orang-orang top. Sehingga apa? Bagi cucu-cucu dari Mbah Muhammad Besari kudu ningsen. Kalau hanya mengatakan aku putune Mbah Muhammad Besari, pertanyaan saya, prestasimu apa, Cok? Apa prestasimu? Sing hebat iki mbake dhewe ora awake dhewe. Betul? Ora ketok to matamu iki. Wis tak ngadepi aku. Ya sik tak ngopi dhisik, Cok. Urung. Baru ngombe wis seger lho. Wong iki lak bengi ngopi, isuke mati, ora mungkin tak mesti insyaallah derajate husnul khotimah. Soalnya malaikat yang ngerti, oh mbak ini berlalean bikin ngombe kopi. Ora momongan mangan kacang, dikira nonton bioskop. Makanya nyuwun sewu coba. Penting membanggakan mbahmu kuwi supaya orang mengenal mbahmu. Jangan kemudian kamu mengagung-agungkan nasabmu. Abah Lutfi mengatakan apa? Aku rasa mak celuk wong Arab. Wong Jawa wae. Beban bagi saya ketika menyandang predikat duriyahnya Nabi. Yang merusak itu siapa? Orang duriyah ngaku-ngaku duriyah. Maka ada orang bilang begini, Miftah itu nasabnya ke Mbah Muhammad Besari diragukan. Anggap saja saya bukan siapa-siapa, tapi biarkan saya sebagai pengagum beliau untuk berkhidmat kepada beliau dengan cara saya. Itu jauh lebih bagus daripada ngaku duriyah, ngaku nasab, tapi tidak pernah memberikan sumbangsih apapun kepada mbahnya. Kamu tahu kenapa saya dandani makamnya Simbah? Salah satu torekoi Habib Lutfi itu makam wali-walinya Allah itu dipugar yang bagus. Mosok waline Gusti Allah kok makame elek. Jadi brodani kalau nanti ziarah ke sana. Sekarang makamnya mewah. Marmernya nggak kalah sama makamnya Pak Soeharto. Kagak meledak matamu. Makam wali kok meledak ini. Saya itu bilang sama Mbah Ijo, Mbah, iki lagi jingi tak ganti yang salah mboten, Mbah. Lah pripun, Gus? Makame Simbah saiki viral kok. Wong niku penasaran karo Mbah Muhammad Besari kok mosok makame ra gagah. Ganti marmer sing larang, Mbah. Coba sekarang Anda lihat. Itu torekonya Habib Lutfi dandani makame aulia. Sehingga kalau di kampung jenengan kok iki ana wong alim, iki terkenal aulia, coba makamnya dibedakan dengan masyarakat pada umumnya. Mila kula wingi protes kali Pak Bupati. Pak Bupati, Suro Menggolo ki wong top. Tapi makame Suro Menggolo ki ra dirawat. Mbok ya ayo makame Suro Menggolo dandani bareng-bareng. Pak Kapolres.
Sapa ngerti lantaran dandani makame Suro Menggala awakmu sing dadi Kapolda bintang loro. Lah, aku kelas Miftah iso nukoki ijing apik mosok kelas Kapolres ra iso. Garek bupati nih. Bupati ki isone mung tanda tangan nak duit kere cah iki. Mila awakmu ngerti ngopo Pak Bupati sambutan penutupan ora suwe-suwe. Sadar diri ora urun. Nah, ora cerita. Terus lah kula maju bupati mulih pripun? Gampang ning Ponorogo ana perang kecamatan. 21 kecamatan. Seminggu pisan Gus Miftah ngaji keliling kecamatan kowe dadi meneh bupati. Rungono kuwi. Hadrai kira diajak apa ora iki? Diajak melu. Insyaallah. Besok melu aku sampai surga. Iya kuwi aku ning surga kelon karo bidadari awakmu hadro wae. Wis ora apa-apa hadro ning surga ora apa-apa. Nempel. Karo bidadari Pak nempel. Apa saja kira-kira yang gini, perdebatan antara habaib sama kiai, wis lah introspeksi masing-masing. Kowe ngaku Gus, ngaku anake kiai, kuwi dosane luwih titik tinimbang awakmu ngaku duriyae Kanjeng Nabi. Kowe ragu diceluk Gus ora apa-apa wis. Mila awakmu ngundang pengajian Gus, entang ora pengen ngundang ning panggung, ora usah dawak-dawak. Ora sohibul apa. Acara selanjutnya inti pengajian kepada Gus Miftah dipersilahkan. Wis ngono wae. Ngrasa kadang-kadang duwone mau idatul hasanah alias tausiah. Inti ceramah malam hari ini akan disampaikan oleh sahibul fadilah wal karamah wal maksiyah. Kadang-kadang ono le MC itu kayak penyanyi dangdut ya ono. Acara selanjutnya mau itu hasanah akan disampaikan oleh kiai yang sedang naik daun. Ular eket apa-apa. Kita sambut Gus Miftah. Ini tinju apa-apa. Setelah menarik belas. Jadi wis lah, nggak usah diperpanjang. Panas rasanya nyawang-nyawang ngoten. Awakmu sing ra Habib ora usah ngaku Habib, tahu diri. Ora duriyahnya Nabi ora usah ngaku duriyahnya Nabi. Ning lah awakmu takon, Gus, duriyah Kanjeng Nabi niku tasih wonten apa mboten? Kita jawab. Jelas tasih wonten, soalnya napa? Syarafun nasabi min salasi jihadin. Kata Imam Al-Ghazali. Nasab, kemuliaan nasab bisa dilihat dari 3 sudut pandang. Yang pertama apa? Al-intiha ila syajarati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fala yu'adilahu syai'un. Nasab yang nyambung sampai Kanjeng Nabi ini tidak ada lawan. Artinya apa? Dzurriyyah Kanjeng Nabi itu masih ada. Lah kalau kamu bertanya, Gus, nopo Habib itu dzurriyyahnya Kanjeng Nabi? Saya jawab, wallahu a'lam bissawab. Gitu saja. Lah Mbah Anom Besari garwane itu nyambung sampai Sayyidah Fatimah. Jadi umpama Mbah dhewe niku Mbah, kok sing dzurriyyah Kanjeng Nabi niku Mbah Anom Besari. Awake dhewe Habib lho. Wis meledak tenan. Ora Habib mung dirosan-rasani wae. Ora Miftah bapake kiai desa iki. Ana ning wong kaya aku, kuwi mergo ampuhe dongane bapakku desa kuwi.
Nggih napa mboten? Umpama bapak emak kuwi ora ahli tirakat, ya mungkin ra ana wong maujud kaya aku. Dadi lha awakmu ngomong, "Alah Miftah, bapak kiai desa." Ampuh bapakku, kiai desa iso duwe anak kaya aku daripada bapakmu ampuh duwe anakmu kaya rupamu. Amin. Sarap mumet ndasmu apa wis aku. Bu, ini harapan untuk anda yang merasa hari ini aku ra duwe nasab sing apik. Bu, mohon maaf. Kemuliaan seseorang itu asyarafu bil adabi la bil nasabi. Kemuliaan itu karena adab bukan karena nasab. Jenengan duwe adab ngoten iki. Sowan, ampun ngomong rawuh salah. Aku rawuh ning khole Mbah Muhammad Besari, itu salah. Sowan, kita sama-sama sowan. Itu dalam rangka adab kita kepada para aulia. Umpama awakmu ora iso ngunduh mergo adabmu marang aulia, yakin sesuk sing bakal ngunduh adabmu insyaallah anak putumu. Jadi rasanya ini nyuwun sewu jenengan seneng karo kiai karo wali, kok derajatmu urung diunggahke karo Gusti Allah. Hakul yakin sing bakal diunggahke dimulyake kalih Gusti Allah insyaallah anak putumu. Amin. Amin. Pun ku sering Pak ngaji teng Palembang, ngaji teng Lampung. Gus awake dhewe sedulur lho. Sedulur saka pundi? Mbah Muhammad Besari. Nggih, alhamdulillah. Menungso niku lak mung loro to. Lah ora yakin anak turune Nabi Adam. Berarti dia merasa anak turunnya Pithecanthropus, berarti keturunannya munyo, ngono wae. Ayo gue milih ndi? Milih darane keturunannya munyo apa keturunan Nabi Adam? Munyo. Sangelan. Sadurunge Pak Dani, mungkin Pak Dani tak minta sambutan walaupun nggak panjang-panjang Pak Dani. Siap-siap sambutan, siapkan materinya, tarik nafas 1 jam. Calon menteri. Aku rapi sholawat nguri-nguri budaya, nguri-nguri budaya. Mau tabu kena, ramah tabu ya apa-apa. Mau bayar kamu ora jelas. Terus tak sangoni kok tak sangoni sampe. Pak Bonda, aku meneng jok mobil burine ana amplop gorene. Tak dum-dumi ngene. Nang jero mobil kono. Loh, mau ngabang duitku dolar, Cuk. Bupati ning ngono. Sallu ala Nabi Muhammad. Do elingo iki jamane wis tuwa. Tuntunan agama dadi anggap kuno. Lakonono ajarane wali songo sing ra kersa aja nyacat aja ngino. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillah isalatan daimatan bidawati mulkillahi. Coba vokalisnya berjamaah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan
wis kabuten rikala jaman semono. Banjur sadar laku musyrik ditinggal